Dari proses belajar awal sampai terbang ke Korea itu kisaran 3 tahun lebih teman-teman. Ya total 13 sampai 15 juta untuk program resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi, TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Di video kali ini saya tidak masak-masak ataupun bikin roti. Jadi di video kali ini saya masih membahas tentang seputar Korea. Bisa disebut juga Q&A. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah tuliskan semua komenan ataupun yang masuk di DM kepada saya. Begini ya pertanyaannya. Mas, proses ke Korea itu melewati PT atau jalur mandiri? Nah, ini teman-teman ya. Ini sangat banyak sekali teman-teman itu menanyakan bagaimana sih proses ke Korea? Kita itu harus lewat PT atau bagaimana? Ini masih banyak sekali di luar sana teman-teman yang masih bingung terhadap proses ke Korea. Jadi begini teman-teman ya. Untuk proses ke Korea saat ini itu tidak ada yang lewat PT. Memang sih zaman dulu banget itu ada yang lewat PT, masih dibuka dengan PT. Tapi sekarang sudah ganti. Sekarang itu program dari pemerintah, program resmi juga. Dan nama programnya itu G2G. Apa itu? Government to Government. Untuk yang masih bertanya, itu bagaimana cara mendapatkan informasinya? Teman-teman bisa langsung aja buka di websitenya BP2MI. Di situ semuanya udah lengkap, proses-prosesnya apa saja dan persyaratan-persyaratannya apa saja udah lengkap di situ. Jika teman-teman ingin lihat juga, saya kemarin juga udah pernah buatkan di channel ini juga, silahkan disimak di sini. Jadi kita itu semisal mau proses ke Korea, pintu utamanya teman-teman, bisa dibilang pintu utamanya itu harus melewati ujian bahasa Korea. Nah, bagaimana semisal kita tidak bisa bahasa Korea? Ya otomatis kita harus belajar dulu bahasa Korea. Untuk belajar bahasa Korea ini kita bisa jalur mandiri, maksudnya kita bisa lewat Google ataupun YouTube, itu juga bisa. Jika teman-teman mampu ya untuk mengerjakan soal-soal semuanya. Silahkan jika teman-teman ingin ikut LPK juga bisa. Apa sih LPK itu? LPK itu seperti sekolah teman-teman, sekolah untuk kita belajar bahasa Korea. Ini perlu diingat juga, LPK itu cuma tempat untuk kita belajar bahasa Korea. Jadi LPK itu tidak bisa memberangkatkan kita dengan cepat ataupun tanpa kita harus proses-proses selanjutnya. Jadi proses ke Korea itu sudah ada prosedur-prosedurnya, tahapan-tahapannya, kita harus melewati itu semua. Jika teman-teman masuk ke LPK, ditawarin harus membayar sekian juta di awal pembelajaran dan dijanjikan akan terbang beberapa bulan kemudian. Itu jangan dipercaya untuk LPK yang seperti itu. Jadi proses ke Korea itu murni dari kita sendiri dan dari pihak Korea langsung yang menentukan berangkat atau tidak. Untuk yang masih bingung bagaimana cara memilih LPK yang tepat untuk kita belajar bahasa Korea dan proses-proses selanjutnya sampai terbang ke Korea, saya udah buatkan di video yang ini, silahkan dicek. Oke, lanjut yang kedua. Ini banyak juga yang bertanya, Mas, kapan ujian bahasa Korea dibuka lagi dan penerbangan dibuka lagi kapan? Nah ini ya. Jadi di sini saya tidak bisa menjawab kapan-kapannya dibuka dan itu semua tergantung pihak negara juga karena saat ini virus corona itu masih merajalela. Ya kita doakan saja semoga virus corona ini cepat hilang dan proses-prosesnya segera dibuka. Teman-teman yang ingin proses ke Korea semoga lancar, dimudahkan sampai kerja di Korea seperti itu. Jadi intinya corona hilang dulu. Yang nomor 3, umur maksimal kerja di Korea itu berapa tahun? Untuk kerja di Korea dari umur 18 tahun sampai maksimal 39 tahun. Nomor 4, berapa sih Mas biaya kerja ke Korea? Ya total kisaran 13 sampai 15 juta untuk program resmi. Itu belum termasuk yang mengurus surat-suratnya ya, semisal kita bikin SKCK, bikin paspor, mundar-mandirnya itu maksudnya transportasinya juga kita memerlukan biaya. Nah itu tergantung teman-teman semua. Nomor 5, Mas kalau kita belajar di LPK itu maksimal berapa bulan? Oke, di sini di video ini saya udah ceritakan pengalaman saya zaman dulu berapa bulan atau berapa tahun, silahkan disimak di sini.
Saya dulu dari proses belajar awal sampai terbang ke Korea itu kisaran 3 tahun lebih teman-teman. Nah ini ya, jadi proses ke Korea itu gampang-gampang sulit, tetapi setiap orang beda-beda. Nomor 6, berapa tahun kontrak kerja di Korea? Untuk di Korea itu kontrak pertama 4 tahun 10 bulan. Kok kontrak pertama mas? Ya karena di Korea itu ada 2 kontrak 4 tahun 10 bulan dan semisal nambah lagi seperti saya ini 4 tahun 10 bulan lagi. Kok bisa seperti itu? Nah, sedikit saya bahas di sini. Jadi kontrak di Korea itu ada yang namanya re-entry. Nah, re-entry itu bagaimana? Re-entry itu dimana kita udah bekerja selama 4 tahun 10 bulan di pabrik yang pertama, di pabrik satu ini tanpa pindah-pindah pabrik ya teman-teman. Dan syarat-syaratnya juga harus memenuhi, kita harus mendapatkan izin dari si bos kita ini. Kita tidak boleh melakukan pelanggaran ataupun kriminal di Korea. Itu ya syarat yang utama untuk kita proses re-entry. Lanjut yang nomor 7. Gini, nomor 7. Untuk nomor ini biasanya ditanyakan oleh cewek yang ingin bekerja di Korea. Jadi pertanyaannya itu hampir semuanya sama, cewek-cewek yang masih di Indonesia ingin bekerja di Korea. Mas, proses ke Korea itu untuk cewek apakah sulit dan bagaimana biar cepat terbang ke Korea? Jadi kemarin juga saya udah buatkan videonya, ada di sini. Saya buatkan dengan teman saya TKW juga yang ada di Korea ini, silahkan disimak bagaimana perjalanannya dia sampai bekerja di Korea ini. Untuk cewek di Korea ini ya bisa dibilang 10 banding 2 teman-teman. Nah bagaimana biar kita bisa bekerja di Korea? Untuk syarat-syaratnya ya sama ya, dan proses-prosesnya itu sama dengan yang cowok. Dan untuk cewek kita harus optimis saja dan banyak-banyak berdoa biar proses-prosesnya lancar sampai bekerja di Korea. Oke, yang terakhir, Mas, kapan acara masak-masak lagi atau bikin roti? Nah ini teman-teman ya. Oke, nanti di lain waktu lah saya akan bikinkan selingan untuk bikin roti ataupun masak-masak di sini. Ya karena di sini itu juga kurang waktunya teman-teman. Saya di pabrik ini lagi banyak-banyaknya pekerjaan, jadi ya capek lah. Habis bekerja itu capek, tidak sempat untuk bikin roti. Nanti saya akan usahakan ke depannya untuk bikin roti lagi untuk teman-teman semua. Ditunggu saja ya untuk yang pengen melihat saya bikin roti lagi. Oke teman-teman, kira-kira Q&A kali ini ya seperti itulah kira-kira yang banyak ditanyakan untuk teman-teman semua. Jika ada yang bertanya lagi silahkan isi di kolom komentar. Sebisa saya nanti saya akan jawab satu persatu. Jika video ini bermanfaat silahkan share ke media sosial yang teman-teman punya. Jangan lupa juga pencet like video ini. Dan satu lagi, jangan lupa pencet subscribe teman-teman. Subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk membuat video-video yang sangat bermanfaat lagi. Biar juga saya lebih semangat lagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.